Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilayanta maksudi waritoka menubi. Berjumpa kembali dengan Wong Bodoh. Alhamdulillah teman-teman. Ini di pagi yang penuh barokah bagi saya ini. Saya betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban atau hak seorang hamba, yaitu bersujud sholat subuh. Alhamdulillah dikasih pemikiran, dikasih kesempatan untuk sujud, menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Karena pada hakikatnya teman-teman, kita itu nggak bisa apa-apa. Ngomong ini aja, kalau Allah nggak memberi fungsi lidah kita, tenggorokan kita nggak apa-apa. Makanya teman-teman, ayo bareng-bareng senantiasa selalu berharap atas rahmatnya Allah, pertolongannya Allah. Sedangkan teman-teman, pertolongannya Allah ini disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Pertolongan Allah yang datang ke tukang, dikasih pemikiran Allah, arah dari pemikiran tukang. Seorang guru dikasih rahmat Allah, pertolongan, arah dalam pemikiran guru tersebut. Makanya kita harus membangun pemikiran-pemikiran yang jernih, yang baik. Untuk apa? Untuk kita bisa selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dalam konsep rangkuman yang disebut ibadah dan dituangkan dalam bentuk takwa. Takwa itu teman-teman, secara penjelasan umum, menjauhi larangan dan meninggalkan, menjauhi larangan dan melaksanakan perintah, atau menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Akan tetapi di sini teman-teman ya, banyak orang yang menjalankan perintahnya tapi niatnya beda. Apa itu takwa? Banyak orang yang seolah-olah nongkrong di warung tapi dapat dikategorikan itu takwa. Dapat banyak orang yang kelihatannya ke masjid, kelihatannya istighosah, kelihatannya majelis taklim, tapi tidak bisa disebut takwa. Di mana perbedaannya? Ialah niatnya. Ke masjid, tapi niatnya bukan karena Allah. Ke warung kopi, dari pagi sampai duhur, di mata masyarakat kelihatan jelek. Akan tetapi niat dia ke warung kopi untuk menjauhi teman-temannya yang biasa ngajak sesuatu hal yang kurang baik. Kalau kita ambil pertanyaan, mana yang takwa? Ke masjid, ke istighosah, ke majelis taklim yang niatnya bukan karena Allah, niatnya yang lain, nongkrong di warung kopi sambil metingkrang, sambil lihat YouTube, tapi niatnya menjauhi teman-teman yang selalu mengajak ke arah larangan, perintah larangan-larangan Allah. Dua hal yang sudah dikategorikan takwa. Satu, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Kemudian objeknya di masjid, majelis taklim dan lain sebagainya. Yang satunya di warung. Sesuatu ini kadang-kadang mengkecoh pemikiran kita, yang sehingga kita bisa menilai seseorang dari tempatnya. Padahal ibadah itu tempatnya ada di dalam hati. Maksiat juga ada di dalam hati. Masalah tempat itu 1%. Makanya kita harus benar-benar ya mengintrospeksi diri kita masing-masing agar nggak gampang menilai seseorang. Ada kalanya orang yang datang dari masjid, kemudian niatnya itu betul, niat menjalankan perintah Allah. Ketika pulang, memandang ke warung,
melihat orang-orang di warung medingkrang yang dohirnya dikatakan memang tidak sholat karena waktunya zuhur, dia pulang dari masjid, dia ada di situ. Pas dia berangkat ada di warung, pas dia pulang juga ada di warung. Lalu si anak yang dari dari masjid ini, hatinya itu merasa lebih baik. Lah ini akhirnya. Makanya teman-teman, mari kita senantiasa minta kepada Allah, minta sesuatu yang keren. Apa? Minta kita selalu diberi pemikiran dan dikasih kemampuan untuk menjalankan pemikiran itu. Apa? Hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini tidak mengenal tempat. Kalau Allah memberi sesuatu dan kita bisa menerimanya, maka kita akan mudah sekali membelokkan suatu wacana yang dipandang masyarakat itu jelek menjadi baik di hati kita. Contoh, kita melihat perjudian. Digerebek polisi, kita tahu judi jelek, digerebek polisi. Ya. Akan tetapi Allah sudah menghidangkan pandangan kita ke suatu bentuk kejadian seperti itu. Seandainya hati kita ini sadar akan doa kita kemarin, maka kita akan menjawab, ya Allah terima kasih atas doaku kemarin kau kabulkan. Kau tunjukkan aku sebuah pemandangan di mana di situ yang secara zahir kemaksiatan digerebek polisi, di situ ada nilai, suatu pelajaran yang harus saya ambil, sehingga saya akan mengambil hikmah dari semua itu. Dan pemikiran saya ketika ditangkap polisi, bagaimana keluarganya, bagaimana anaknya, dan bagaimana kerjaannya, saya tidak akan melakukan semacam itu. Nah ini saudaraku, makanya teman-teman, mari kita selalu introspeksi diri dan menerima semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik pandangan, pendengaran, pembicaraan, itu bisa kita filter, yang akhirnya bisa membawa diri kita lebih dewasa, gak gampang nuding orang, gak gampang bangga diri, dan lain sebagainya. Dan keyakinan itu akan ditambah oleh Allah bahwa Allah menciptakan sesuatu, menciptakan segala keadaan, menciptakan makhluk yang kita pandang itu hina. Insya Allah kalau kita selalu introspeksi diri, kita akan selalu dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat suudzon dan merasa lebih baik. Ini saya sampaikan berulang kali ke teman-teman karena saya rasa ini sangat penting, sangat perlu. Ini tiap hari benturan dengan masyarakat. Ini tiap hari mendampingi kehidupan kita. Tiap hari ngawasi kita dari apa yang saya sampaikan itu tadi. Akan tetapi teman-teman ya, walau kita sudah dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang baik, jangan merasa baik, apalagi merasa lebih baik dari orang lain. Walau kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berilmu, jangan merasa lebih pandai dan lebih pintar dari orang lain. Sehingga kita cenderung akan memuliakan siapapun yang ada dalam lingkaran hidup kita. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan 10 menit. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, bagi-bagi ke teman. Kita niati 10 menit ngaji alam, ngasah pikiran untuk selalu husnudzon kepada Allah dan mengambil hikmah dari semua kejadian di dunia ini. Baik, buruk pasti ada hikmahnya. Dalam kebaikan ada hikmah, dalam keburukan ada hikmah. Itu sangat manfaat. Tapi kalau kita dihidangkan dalam kebaikan, nggak bisa ambil hikmah dan berkahnya, sama aja bohong.
dihidangkan dalam suatu kejelekan, kita bisa mengambil hikmah dan menjadi suatu pelajaran, insya Allah sesuatu yang sangat mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.